Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa, kita lanjutkan perkuliahan kita, pendidikan Pancasila. Materi kita pada pertemuan kali ini adalah nilai-nilai filosofis dari sila keempat ya. Ya, inilah materi kita pada pertemuan kali ini. Ya, baik, sambil menunggu slide ya. Inti dari sila ini adalah demokrasi ya. Dan demokrasi yang dianut oleh negara kita berbeda dengan demokrasi di negara-negara lain ya, seperti di negara-negara barat ya yang menganut demokrasi liberal ya. Tapi demokrasi di negara kita adalah demokrasi Pancasila ya. Ya, maaf ada sedikit gangguan tadi. Ya, sekali lagi demokrasi yang dianut oleh negara kita adalah demokrasi Pancasila. Ya. Dan demokrasi Pancasila ini ya, tidak berdiri sendiri, ya, tetapi terkait atau terikat dengan sila-sila yang lainnya. Jadi sebuah demokrasi yang dilandasi oleh nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, dan juga demokrasi yang ditujukan dalam rangka untuk mewujudkan keadilan sosial. Gitu. Ya, jadi demokrasi Pancasila terinspirasi dan menyatu dengan prinsip lain dari sila-sila Pancasila ya. Yang berarti bahwa penggunaan hak demokrasi selalu bersanding ya, atau berdampingan ya, dengan nilai sila-sila yang lain ya. Nilai ketuhanan, kemanusiaan ya, persatuan ya, dan juga dalam rangka untuk mewujudkan keadilan sosial ya. Inilah ciri khas demokrasi yang diterapkan oleh negara kita ya. Demokrasi Pancasila yang dirumuskan oleh para pendiri bangsa dulu ya. Nah, jadi prinsip dasarnya tadi ya, demokrasi yang dilandasi oleh sila-sila yang lain. Nah, lalu bagaimana aktualisasinya? Nah, kalau bahwa demokrasi Pancasila itu adalah demokrasi yang diinspirasi atau dihubungkan dengan sila-sila yang lain, nah, itu adalah sebuah konsep yang masih abstrak ya. Lalu bagaimana dengan aktualisasinya ya? Penerapannya bagaimana nih? Nah, aktualisasi demokrasi Pancasila menjunjung tinggi kedaulatan rakyat ya, dalam semangat permusyawaratan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Ini menjadi ciri khusus dari demokrasi Pancasila, yaitu demokrasi yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat. Jadi rakyatlah yang berdaulat ya. Nah, bagaimana rakyat itu berdaulat? Melalui apa? Nah, yaitu melalui semangat musyawarah ya. Musyawarah yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Jadi permusyawaratan ya. Musyawarah inilah menjadi ciri khas demokrasi Pancasila ya. Yang ini menjadi
aspek yang menguatkan ya posisi rakyat ya. Musyawarah ya, yang disertai dengan mufakat biasanya itu ya, musyawarah dan mufakat ya. Ini dua kata yang ya saling berkaitan ya antara musyawarah dan mufakat ya. Nah, di dalam konsep ini, dalam konsep musyawarah mufakat itu tidak ada kelompok mayoritas dan tidak ada kelompok minoritas. Semuanya memiliki hak yang sama ya untuk terlibat dalam musyawarah, dalam permufakatan. Tidak ada diktator mayoritas atau mayokrasi dan tidak ada tirani minoritas atau minokrasi ya. Ya sekalipun kelompok itu mayoritas tapi tidak bisa ya semena-mena ya. Tidak bisa memaksakan kehendak begitu saja ya. Tetap harus memperhatikan kelompok yang lain yang minoritas ya. Jadi tidak boleh diktator kelompok yang mayoritas itu bertindak sewenang-wenang ya. Jangan karena mayoritas terus memaksakan kehendak ya, sewenang-wenang ya, atau tidak memperhatikan kepentingan kelompok yang lebih kecil ya atau kelompok minoritas ya. Nah, demikian pula sebaliknya, kelompok yang minoritas ya, meskipun dia kuat ya, punya kuat ya, tapi juga tidak boleh memaksakan ya, kepada kelompok lain ya. Ya mungkin kuat secara ekonomi ya, kuat secara sosial, ya, status sosialnya tinggi barangkali ya. Nah, tetapi ya, tetap harus memperhatikan kelompok yang lain ya, sehingga tidak boleh sekalipun minoritas kuat ya, tetapi tidak boleh semena-mena ya. Nah, jadi sekali lagi tidak boleh ada diktator mayoritas dan tidak boleh ada tirani minoritas. Ya. Tetapi yang dijunjung tinggi adalah hikmah kebijaksanaan ya. Ya, ini dalam bahasanya Yudi Latif ya, ini yang pernah menjabat sebagai ketua BPIP ya. Itu dengan cara memuliakan daya-daya rasionalitas deliberatif dan kearifan setiap warga negara tanpa pandang bulu. Ini bahasa cukup ilmiah ya. Ya maksudnya adalah kira-kira bahwa musyawarah dan mufakat itu harus disemangati oleh sebuah hikmah, ya. Hikmah kebijaksanaan. Jadi harus melalui pemikiran yang reflektif ya, pemikiran yang mendalam ya, karena mengungkap hikmah ini dan bijaksana ya, dan dengan bijaksana ya, sebuah hikmah itu kan digali dari sebuah pemikiran yang mendalam ya, sebuah permenungan ya atau refleksi yang mendalam ya, tidak bisa dicapai dengan pemikiran yang serampangan ya, hikmah ini ya harus dengan pemikiran yang mendalam ya, dan juga sikap yang bijaksana itu juga harus melalui proses yang tidak tiba-tiba ya, ini juga melalui pengkajian yang mendalam ya, sehingga diambil keputusan-keputusan yang bijaksana. Nah, dengan menggunakan akal sehat ya, rasional ya, dengan pemikiran yang jernih ya, bukan dengan emosi ya, bukan dengan perasaan ya, nah, tapi dengan pemikiran yang jernih ya, dan kearifan setiap warga negara Indonesia ini. Nah ini penjelasan lebih lanjut dari Yudi Latif ya, bahwa tradisi gotong royong ya, watak yang majemuk, yang multikultural, yang menghargai keragaman, dan pengalaman dijajah merupakan landasan para pendiri bangsa menggagas demokrasi yang sejalan dengan alam pikiran dan kepribadian bangsa Indonesia. Yakni suatu demokrasi permusyawaratan yang menyediakan wahana bagi perwujudan semangat kekeluargaan dan keadilan di bawah bimbingan hikmah kebijaksanaan. Jadi hikmah kebijaksanaan itu konsepnya adalah digali dari watak ya, karakter bangsa Indonesia sendiri ya, yang sangat dipengaruhi oleh faktor sejarah ya. Sejarah keterjajahan ya, ketertindasan oleh bangsa lainnya. Nah, itulah yang kemudian membangun sebuah konsep bahwa demokrasi Indonesia ini adalah demokrasi yang musyawarah mufakat, yang diinspirasi atau disemangati oleh hikmah kebijaksanaan. Musyawarah mufakat tidak yang penting musyawarah, kemudian ambil putusan bersama ya, tapi dengan pemikiran yang mendalam ya, sehingga bisa diperoleh hikmah ya, hikmah dan sikap-sikap yang bijaksana. Ini syarat untuk bisa memperoleh hikmah
kebijaksanaan itu adalah adanya pengetahuan yang mendalam. Dalam hal pengetahuan pun harus mendalam ya, tentang materi apa yang akan dimusyawarahkan. Nah, sehingga untuk masalah-masalah kenegaraan, kebangsaan yang begitu besar, yang begitu rumit, begitu kompleks, maka dibutuhkan pengetahuan yang mendalam ya terhadap masalah-masalah itu ya. Dan tidak setiap warga negara memiliki pengetahuan yang mendalam ya. Nah, sehingga ya kita kemudian mewakilkan kepada orang-orang ya yang kita anggap cakap ya, kita anggap memiliki wawasan pengetahuan yang mendalam ya, sehingga kita memilih wakil-wakil kita di Dewan Perwakilan Rakyat ya. Itulah ya. Nah, kita memberi mandat kepada mereka ya, yang memiliki pengetahuan yang lebih luas, yang lebih baik, yang lebih mendalam dari kita ya, untuk memusyawarahkan masalah-masalah yang dihadapi oleh bangsa Indonesia ini. Gitu. Nah, di samping itu juga tidak hanya pengetahuan yang mendalam, tapi juga dibutuhkan kearifan. Untuk menerima perbedaan secara positif ya, dengan memuliakan kebajikan keberadaban. Jadi tidak hanya sekedar pengetahuan yang mendalam, yang wawasan yang luas, tapi juga harus punya sikap yang arif, kearifan, menyikapi berbagai perbedaan yang ada ya. Tentu dengan kompleksitas masalah yang dihadapi oleh bangsa Indonesia akan banyak pandangan-pandangan, pendapat-pendapat ya, perbedaan-perbedaan pendapat. Nah, itu menghadapi itu mesti disertai dengan sikap yang arif ya, tidak boleh menghakimi pendapat yang berbeda ya, tapi harus ya punya kearifan dalam menerima ya perbedaan-perbedaan itu ya. Rasa persatuan dan kemitraan di antara perbedaan dan kesediaan untuk saling berbagi substansi bersama ya, melampaui kepentingan kelompok untuk kemudian menyerahkan secara toleran pada tertib sipil. Ini maksudnya bahwa dengan pengetahuan yang mendalam, kemudian disertai dengan sikap yang arif, ya, menghargai perbedaan, kemudian bisa saling mengisi ya, saling berbagi pengetahuan yang mendalam itu ya, saling berbagi kearifan ya, sehingga nanti akan bisa ditemukan ya satu titik temu ya, yang itu akan menjadi kesepakatan bersama ya, sehingga tercipta sebuah ketertiban masyarakat ya, tertib sipil ya. Jadi bukan dengan mempertentangkan perbedaan yang ada, kemudian justru itu akan merusak ya ketertiban bersama gitu. Tapi ini saling berbagi ya, saling menerima dan memberi, ya. Kemudian mencari titik temu ya, mencari keputusan yang kira-kira bisa disepakati bersama ya, sehingga terciptalah sebuah ketertiban dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ini. Ini hikmah dan bijaksana, sehingga ya dalam rangka untuk memusyawarahkan masalah-masalah bangsa, tidak semua warga negara dilibatkan ya, kita libatkan ya, kita serahkan kepada mereka-mereka yang lebih paham ya, memiliki pengetahuan yang mendalam, punya kearifan ya, sehingga dengan itu ya kita sudah merasa terwakili ya, syukur-syukur begitu ya. Walaupun kenyataannya ya belum tentu ya, kadang-kadang ya wakil-wakil rakyat kita ya tergantung dari kualitas wakil-wakil rakyat kita ya. Tapi bahwa secara normatif panduannya seperti itu ya. Nah ini ya, hikmah dan kebijaksanaan. Nah keputusan yang bersama yang diambil bersama tadi ya melalui proses musyawarah, melalui pengetahuan dengan dibekali pengetahuan yang mendalam ya, disertai dengan sikap yang arif ya, saling berbagi, saling menerima ya. Nah, nanti akan diambil kebijakan, sebuah kebijakan bersama ya, atau kebijakan publik ya, yang setidaknya memenuhi 4 prasyarat ya. Prasyarat-prasyarat sebuah kebijakan publik, kebijakan bersama ya, yang dianggap baik ya dan ya, benar gitu ya. Yang pertama adalah bersifat imparsial atau tidak pandang bulu, melibatkan dan mempertimbangkan pendapat semua pihak ya, sekalipun kelompok itu minoritas ya, secara terbuka ya, yang dapat menangkal diktator mayoritas dan tirani minoritas ya. Ini bersifat imparsial ya, tidak condong kepada salah satu kelompok ya, baik kelompok
mayoritas maupun kelompok minoritas. Semua kelompok sekalipun kecil ya, itu didengar ya, diadopsi ya, diakomodasi gitu ya kepentingannya ya. Nah, ya sekalipun tidak semuanya bisa diakomodasi ya, tapi paling tidak ya keputusan itu tidak condong kepada salah satu pihak ya. Diusahakan untuk seimparsial mungkin ya, tidak memandang kelompok manapun ya, baik mayoritas maupun minoritas ya. Ini dalam rangka untuk mencegah agar tidak terjadi tirani minoritas dan diktator mayoritas gitu ya. Sifat yang keputusan yang bersifat imparsial ini. Kemudian yang kedua adalah didedikasikan bagi kepentingan banyak orang ya, bukan untuk kelompok atau perorangan. Ya, semua keputusan publik, kebijakan publik itu adalah orientasinya untuk kepentingan bersama, untuk kebermanfaatan bagi banyak orang ya, bukan untuk sekelompok orang ya, bukan untuk satu golongan ya, tapi untuk sebesar-besar sebanyak mungkin kepentingan orang, banyak orang ya, dengan masyarakat ya. Ya, barangkali tidak memuaskan ya, tidak semua bisa terakomodasi kepentingannya ya, paling tidak ya semuanya merasa sudah didengar ya. Sekalipun dalam pengambilan keputusan nanti ada yang belum bisa terakomodasi ya, karena ya tidak mungkin sebuah keputusan akan memuaskan semua pihak ya. Pasti ada yang belum puas barangkali ya, tapi setidaknya diarahkan ke sana ya, sebesar-besar mungkin untuk sebanyak mungkin masyarakat itu merasakan ya manfaat dari kebijakan publik itu. Gitu. Ketiga adalah berorientasi jauh ke depan ya, bukan demi kepentingan jangka pendek saja ya, tapi juga harus bagaimana nanti prediksinya ke depan ya dengan kebijakan publik itu ya. Bukan untuk kepentingan transaksi saja ya, yang bersifat bisa ya merusak kehidupan bersama ya, tapi harus dipikirkan secara jauh ya, dampak dari kebijakan publik itu. Berorientasi jauh ke depan ya. Implikasi-implikasi atau dampak-dampak di masa depan itu apa ya dengan kebijakan publik seperti itu ya. Ini harus juga dipikirkan oleh pihak-pihak yang mengambil kebijakan publik. Begitu. Berikutnya adalah didasarkan pada asas rasionalitas dan keadilan ya, bukan hanya pada subjektivitas ideologis dan kepentingan. Jadi, akal sehat ya, pemikiran yang jernih ya, dan keadilan ya, bukan faktor subjektif dari setiap kelompok ya, setiap golongan ya, atau ideologi ya. Apalagi didasarkan pada kepentingan-kepentingan kelompok ya, atau kepentingan golongan ya ini. Kalau sudah didasarkan pada kepentingan kelompok atau ideologi tertentu, ini kan berarti kan menjadi sudah subjektif ya. Sudah tidak lagi dengan pemikiran yang jernih, tapi sudah dengan perasaan, perasaan yang subjektif gitu ya. Dan tentu itu akan menimbulkan kondisi-kondisi ketidakadilan ya, karena akan banyak yang merasa tidak puas ya, merasa tidak diakomodasi kepentingannya gitu ya. Nah ini beberapa prasyarat ya dari sebuah kebijakan publik yang menjadi pedoman ya, panduan ya bagi para perumus kebijakan publik. Ya. Nah, secara lebih khusus ini bisa kita gali ya nilai-nilai yang terkandung di dalam sila keempat ini ya, sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusatan perwakilan. Yang pertama adalah bahwa sebagai warga negara dan warga masyarakat, setiap manusia Indonesia mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama. Punya hak dan kedudukan yang setara ya. Tidak ada yang didiskriminasi ya. Tidak ada yang dibeda-bedakan, tapi punya kedudukan yang setara, hak dan kewajibannya setara. Ya. Sehingga kita juga memperlakukan orang juga sebagai sama warga negara ya, dalam kondisi yang setara ya. Tidak boleh menganggap rendah ya satu
atau seorang warga negara ya, apapun dia ya, itu semua punya hak yang kewajiban yang setara yang sama ya. Nah, kemudian tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain ya, ini dalam bermusyawarah ya biasanya begitu ya. Tidak boleh memaksakan kehendak ya. Kemudian mengutamakan musyawarah ya. Jadi diutamakan dulu musyawarah, rembugan ya, dalam mengambil keputusan bersama ya. Ini akan menjadi prinsip dasar ya, musyawarah ya. Karena dengan musyawarah nanti semua akan bisa terakomodasi dan putusan bisa diambil dengan lebih elegan ya. Karena musyawarah ya. Nah, semua bisa menyepakati ya, setelah tidak ada keberatan-keberatan dari berbagai pihak ya, diambil putusan secara musyawarah. Ini akan lebih baik ya melalui musyawarah ya. Menghormati dan menjunjung tinggi keputusan yang dicapai dalam musyawarah ya. Setelah musyawarah dihasilkan kesepakatan bersama, maka semua pihak yang ikut terlibat dalam musyawarah itu ya harus menghormati ya hasil musyawarah itu ya. Nah, tidak boleh kemudian merasa tidak ikut atau tidak bertanggung jawab ya terhadap putusan itu ya. Sudah ikut bersama-sama merumuskan hasil musyawarah kok setelah itu lepas tangan misalnya, ini kan berarti ya tidak bertanggung jawab ya terhadap hasil musyawarah ya. Nah, kemudian dalam musyawarah mementingkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Ya, ini, ya, jelas ini ya. Musyawarah itu adalah untuk kepentingan bersama ya, bukan untuk kepentingan sekelompok orang gitu. Sehingga harus diutamakan kepentingan bersama. Musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani ya. Tadi prinsip rasionalitas ya, bukan dalam musyawarah kok terus baper gitu ya. Bawa perasaan individu ya, membawa perasaan kelompok ya, atau subjektivitas dari golongan ya, ini ya mesti dihindari ya. Harus dengan pemikiran yang jernih bahwa itu adalah untuk kepentingan semua ya, untuk kepentingan bersama. Gitu. Nah ini saya kira ya prinsip-prinsip umum yang sudah banyak kita ketahui ya, nilai-nilai dari Sidang Keempat ini. Gitu. Ya begitu kira-kira para siswa ya. Nilai-nilai yang terkandung di dalam Sidang Keempat ini ya, ya prinsipnya bahwa negara kita adalah negara demokrasi dan demokrasi kita adalah demokrasi Pancasila ya, yang diinspirasi oleh atau diilhami oleh sila-sila yang lain ya, yang dalam implementasinya tadi dengan musyawarah dan mufakat yang dilandasi oleh pengetahuan yang mendalam terhadap masalah yang dimusyawarahkan, kemudian dengan kearifan ya, kemudian dengan kesediaan untuk saling berbagi, untuk saling menerima dan memberi ya. Sehingga dengan begitu diharapkan dapat diambil keputusan bersama yang dapat menjaga keharmonisan ya, atau ketertiban kehidupan bersama sebagai bangsa dan negara ya. Nah, ya keterlibatan itu dalam berbagai hal ya, dalam hal ya karena kehidupan masyarakat ini kan terdiri dari berbagai aspek ya, aspek ekonomi, ya, sosial, budaya, agama ya, pertahanan, keamanan ya, itu semuanya dengan keputusan bersama itu akan menjaga ketertiban berbagai bidang kehidupan itu. Gitu. Nah, demikianlah para pemirsa. Semoga dapat kita pahami bersama dan ya bermanfaat bagi kita semua. Ya. Ya, saya Hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.